Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just 1, 2, 3, 4 ini. Halo Mas Rinaldo. Iya Pak. Langsung jadikan 1. Ya. 1, 2, 3, 4 langsung ya. Oke. Saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majikan, baik pada kesempatan ini langsung saja saya minta tidak banyak mukadimah karena ini saya langsung mengajar kelompok 1, 2, 3, 4. Minta tolong. Apel dulu Pak ini Pak. Apel. Gimana? Apel. Oh, apel dulu. Ya. Oh iya ya. Ya silahkan Pak Ketua. Baik. Iya, Siap, Pak ya. Tugas. Di tempat duduk, siap gerak. Lapor peserta Latsar golongan 3 angkatan 63 sejumlah 37 siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan. Siap laksanakan. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan mendengarkan lagu Mars Kemenak. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Bisa enggak sih? Langsung materi. Iya. membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai.
dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berhikmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berhikmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Okinawa Harimanaik Panjaitan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Tuhan Allah kami yang baik. Kami mengucap syukur untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami Tuhan dapat kembali lagi berkumpul di Zoom meeting kami Bapa, untuk kami boleh mengadakan pembelajaran kami yang berikutnya Tuhan. Tuhan Allah kami yang baik, kami percaya segala ilmu dan pengetahuan yang akan kami terima adalah anugerah-Mu untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan, disiplin dan bertanggung jawab dalam tugas kami sebagai abdi negara dan juga dalam melayani setiap masyarakat ya Tuhan. Allah yang maha baik, Engkau juga menyertai setiap para pengajar dan kami semua para peserta Tuhan, biar hikmat yang daripada Tuhan turun atas kami, pengurapan daripada Allah surgawi turun atas kami, sehingga kami boleh dapat memahami materi dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terpujilah nama-Mu, hai dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur, amin. Baik, terima kasih. Di tempat duduk, siap, gerak. Oke, matur nuwun. Beri aplaus untuk petugas hari ini. Yeay, bagus sekali. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita bertemu di ruang Zoom ini dengan keadaan, semoga dengan keadaan yang sehat semua ya. Ya, kita akan mengikuti pembelajaran ke hari keempat kesiapsiagaan bersama Widya Iswara kita, Pak Mustafirin. Pak Mustafirin izin mengingatkan nanti jam 14.30 itu ditunggu Bu Ulfah di 51 nggih Pak. Jadi harus selesai sebelum itu. Oke. Ngoten Pak Mustafirin? Oh, Bu Ulfa nanti ada lagi? Iya, nanti jam 14.30. Ini nanti kelompok 1, 2, 3, 4 ya? Nggih. Oke. Nggih, sama saya juga nanti. Oke ya. Nggih, Baik. monggo Pak Mustafirin bisa Ya, oke. segera dimulai saja. Oke. Matur nuwun semuanya. Baik, ini ketua kelasnya siapa tadi? Mas Dwi Cahyo Muarif. Hadir, Bapak. Ya, ketua kelas ya. Ya, Ketua belum. Ya, kelas. jadi Oh, itu. ini saya minta tolong kelompok 1 mempresentasikan dulu hasil kelompok MP4. Terus kemudian langsung tunggal
Terus nanti selesai kelompok 2 menyampaikan, terus kemudian yang tunggal-tunggal atau individu. Terus kelompok 3 menyampaikan kelompok, terus tugas yang individu. Terus kelompok 4 menyampaikan, setelah itu yang individu. Oke. Saya tidak akan berkomentar dan tidak akan mengomentari karena ini hasil karyanya panjenengan. Hasil karyanya panjenengan, jadi sekali diputar ya sudah, tidak boleh diulang. Kalau seandainya musiknya tidak bunyi, boleh Anda berbisik dengan temanmu. Mas, suaranya tidak dengar, boleh. Nanti kemudian operasionalnya memperbaiki. Tapi tidak boleh diulang. Dan nanti saya minta tolong Mas Dwi Cahyo agak dipercepat presentasinya, karena ini kita banyak. Paham nggak kira-kira Mas Cahyo? Mohon izin Pak Ketua Kelas Pak Idhar Fauzi. Pak Fauji mana? Pak Idhar Fauji. Tadi Hadir, 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 tadi hadir. petunjuk saya sudah paham maksudnya ya? Sudah paham kelompok saya? Mempresentasikan, Kelompok mempresentasikan satu dulu. tugas kelompok. Kelompok 1 dulu. Setelah kelompok Kelompok 1 1, selesai, kemudian yang individu sampai 10. Terus selesai kelompok 2. Kelompok 2 yang setelah kelompok baru individu sampai selesai. Setelah selesai kelompok 3. Kelompok 3 yang kelompok dulu, setelah selesai baru yang individu, urut. Lah, di dalam mengoperasionalkan saya tidak banyak komentar. Nah, ya. Dan tidak ada kata-kata diulang untuk masalah mengoperasionalkan MP4 dan MP3. Sudah paham? Oke, dicoba dulu. siap. Nanti saya juga ngasih komentar, kecuali yang pokok-pokok, yang teknis. Tapi kalau yang tidak mau. Oke, sekarang Mas Idhar Fauji bisa menyampaikan presentasi kelompok 1-nya dulu. Mohon maaf Bapak, saya dari kelompok 3. Oh, Agak 3 ya, typo di yang kelompok 1 Oke. dulu. Oke. Monggo kelompok 1, Pak Arif Abdul Aziz dan rekan-rekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Rosat, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan mengenai apa yang sudah menjadi tugas kami dan sudah kami kerjakan bersama-sama. Tentunya ini menjadi tantangan buat kami juga karena ini sebagai tugas pertama, jadi memang banyak sekali tantangannya. Salah satunya dari mulai komunikasi dan lain-lain, tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan sangat baik, alhamdulillah, dengan kekompakan dan semua tim juga ikut berkontribusi gitu, Pak. Baik, mohon untuk bisa share screen, Pak. Bentar. Sudah. Ini adalah hasil dari kelompok kami. Apakah sudah masuk ke YouTube? Sudah terlihat di layar? Sudah terlihat di layar YouTube-nya, teman-teman? Sudah Mas. Tadi sudah. Sudah, ya. Saya Ya, putar ya. sudah. Monggo, silakan. Suaranya belum ada, Pak. Bentar. Seperti berlian berserak di katul peristiwa Sudah ada suaranya belum? 17 Sudah. memperluas seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu.
pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang dimaksudkannya hidup kita damai dan selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika. Dan walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika. Perbedaan tersimpan harmoni yang membuat Indonesia bersinar. Indonesia adalah mozaik keberagaman yang terangkai menjadi satu lukisan persatuan. Seperti pelangi setelah hujan, keberagaman membuat bangsa ini penuh warna dan harapan. Persatuan lahir karena kita bisa merangkul perbedaan dengan cinta dan keikhlasan. Tunggal ika. Genah dah. Pembina rasanya palu. Jiwa menghidupkan bangsa. Keberagaman adalah kekayaan abadi. Kayu harus apa ya, Mbak? Setiap budaya adalah bersama-sama mekar indah di Taman Indonesia. Toleransi adalah Kopi ini Mbak Nelly lagi. Kopi ini Mbak Nelly. Nah, kopi ini Mbak Nelly ke kayu harus apa ya? Ayo. Durung. Belum expired. Aku main. Leran 90 deh. CPNS Kementerian Agama Bangsa. Oke. Sekarang langsung untuk yang individu. Kelompok satu tapi yang individu, monggo. Ya, Pak ya. Bisa dikoordinir sama siapa, monggo, terserah. Ya, Pak. Untuk saya yang pertama, Bapak, Mungkin bisa dimulai dari oke, Mbak. langsung. Oke, silakan. Boleh izin share screen lagi mungkin? Oke ya, untuk tunggal. Yang individu ya, Pak. Sebuah perjalanan merajut makna dalam latihan dasar CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia. Apakah terdengar suaranya, Bapak Ibu? Ya, Kecil sekali, Pak, terdengar suaranya. meski agak minim. Oh, ya. sekali suaranya. Latihan dasar atau latsar bukan program wajib. Ini adalah sebuah kawah candri di muka yang mendidik kami melalui ranah pembelajaran yang saling melengkapi, sinkronus dan asinkronus. Kita membicarakan tentang sebuah proses transfer. Tarik ke tengah. Pembelajaran Baik, sinkronus dan yang saya lalui, banyak ilmu yang saya terima. Mulai dari perkenalan masing-masing peserta, saya jadi mengenal beberapa peserta yang berasal dari banyak daerah, mulai dari Sumatera, NTT, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Kami juga mendapatkan materi tentang dinamika kelompok, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela Tarik ke tengah. hingga yang utuh bahwa menjadi ASN Kementerian Agama adalah panggilan
untuk melayani dengan kompetensi yang tajam dan hati yang tulus. Kami tidak hanya siap bekerja, tetapi lebih dari itu, kami siap bertransformasi untuk menjadi pelayan masyarakat yang berintegritas, adaptif, dan penuh kasih. Saya Aksan Rosat, peserta Latsar CPNS Kemenak Angkatan 63 Kelompok 1, mengucapkan terima kasih, mohon doa dan bimbingannya agar kegiatan Latsar ini berjalan dengan baik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, next selanjutnya nomor 2 ditarik langsung. Berikutnya langsung ya. Izin share screen ya, Bapak. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Putri Brilianti dari kelompok 1 Angkatan 63 Latsar CPNS 2025. Yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan sinkronus maupun asinkronus pada Jurnal Agenda 1 materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yaitu dengan mengetahui sejarah bangsa Indonesia maupun teori tentang wawasan kebangsaannya, dapat memunculkan semangat atau motivasi bela negara, sehingga mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Tarik Di tengah. mana nilai bela negara tersebut merupakan kualitas ASN dapat meningkat dan mendapatkan kepercayaan dari publik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Next. Ya, izin share screen, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Qasim. Saya adalah CPNS penghulu di KUA Kecamatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dan mereview sedikit tentang pembelajaran sinkronus yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Mustafirin MA yang berjudul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara. Adapun pilar utama wawasan kebangsaan Indonesia ada 5, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun nilai-nilai bela negara, Tarik tengah. yaitu ada mempertahankan Indonesia. Adapun bela negara adalah implementasi atau aksi nyata dari wawasan kebangsaan tersebut. Ini adalah bagaimana kita mewujudkan kecintaan dan mempertahankan yang tidak terpisahkan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, berikutnya. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mohon maaf. Rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'in Aslam. Saya merupakan salah satu CPNS Kemenak dengan formasi penghulu yang saat ini ditugaskan di KUA Keleng, Kabupaten Jepara. Hari ini, salah satu agenda saya ialah mengikuti kegiatan sinkronus tentang wawasan kebangsaan yang di jam 1 siang. Secara kognitif, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan materi, jelaskan tentang pentingnya langsung sekitar
rumah. izin sholat. Kegiatan Izin sinkronus sholat sebentar, ini Bu, Bapak Ibu. bagi Tarik saya tengah. Oke, next berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amri Setiawati, CPNS Kementerian Agama Formasi tahun 2024 dengan jabatan Guru Ahli Pertama Bahasa Jawa di MTS Negeri 5 Magelang. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pengalaman pembelajaran saya dalam kegiatan Latsar CPNS. Selama mengikuti pembelajaran sinkronus, saya merasakan manfaat besar dari interaksi langsung dengan para widya iswara dan fasilitator. Melalui tatap muka virtual ini, saya bisa lebih memahami materi yang disampaikan. Catatan untuk sesi berikutnya. Dari keseluruhan pengalaman ini, saya menyadari bahwa kombinasi antara sinkronus dan asinkronus dalam Latsar CPNS memberikan pengalaman belajar yang utuh. Pembelajaran sinkronus menumbuhkan motivasi, interaksi, dan pemahaman. Keduanya menjadi jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga pengalaman yang saya peroleh selama Latsar CPNS ini semakin menguatkan komitmen saya untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya melalui bidang pendidikan di madrasah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, next berikutnya. Baik, saya berikutnya mohon izin untuk share screen. Yang dapat diakses kapan saja, saya dapat menelaah isu aktual yang sedang dihadapi instansi. Kemudian mencoba memetakannya dengan pendekatan teknik apa yang harus saya pahami sendiri sebelum didiskusikan lebih lanjut. Kerja, sarana maupun lingkungan untuk kemudian dibawa dalam forum sebagai bagian dimilikinya pusat informasi layanan keagamaan yang terintegrasi di KUA Kecamatan Kota Kudus. Nah, demikian kiranya pengalaman pembelajaran asinkronus pada hari ini. Mudah-mudahan di kemudian hari saya bisa lebih baik lagi dalam hal mempelajarinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu 30 hari. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tinggalnya dalam sidang. Jangan diulang. Mohon izin share screen berikutnya, Pak. Ya, sebenarnya boleh. Pihak sepakat dengan penunjukan hakim mediator itu, kata dia, nantinya mediasi pertama akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gustanto Muharram. Saya CPNS Pranata Komputer Ahli Pertama di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya ditempatkan di bagian tata usaha, namun saya mendapatkan penugasan menjadi refleksi bagi saya sebagai ASN. Saya menyadari betapa pentingnya peran kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pekerjaan. Bisa di stop screen kalau sudah selesai. Negara. Diskusi dengan teman-teman kelompok.
Mohon izin untuk share screen, Mbak. Monggo. Aku mendesak banget ya, Pak. Apa yang ngasih? Saya kan udah daftar. Berikutnya langsung tarik berikutnya. Monggo. Mohon izin share screen, Mbak. Ya kok lama sekali? Oh, oke. Kurang langsung kita tinggal, Ini kecepatan, kecerdasan. Pak Arif, tolong di stop share-nya. Oh, oke, oke. Temennya yang mampu harus ngasih tahu, jangan diam. Kalau atas Pak ada tulisan stop share screen hijau. Kelompok 1 selanjutnya atas nama Anjar Safi SPD. Monggo, Anjar. Nanti terus gitu ya, terus. Nggih, nggih. Ini kecepatan, ketepatan, kecerdasan. Fitri, CPNS dari MAN 1 Banyumas yang sedang mengikuti Latsar Angkatan 11. Pada hari pertama agenda ke-1, saya mengikuti Zoom Bapak Muftarir sebagai WI atau WDI Suara dari kelompok kami, di mana di Zoom hari pertama itu kami membahas mengenai wawasan diberikan tugas individu. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Widya Iswara pada hari pertama, agenda pertama, saya mengambil pelajaran bahwa isu kontemporer bisa dianalisis melalui observasi menggunakan analisis apik dan WSG. Demikian untuk laporan dari kegiatan agenda 1 hari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutnya langsung next. Selanjutnya Ari Ramadan SS. Monggo Mas Ari. Mohon izin untuk share screen, nggih. Halo, halo. Cek. Oke, mohon izin untuk share screen. Siap. Tarik tengah. Tarik tengah.
Oke, next berikutnya. Ya, terima kasih Bapak. Kalau dari kelompok 1 sudah semua anggota. Terima Baik, kasih untuk oke. kesempatannya. Ini adalah tugas bersama kelompok pertama kami. Jadi mungkin ada Baik. beberapa yang salah. Terima kasih. Mohon kalau misalnya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Memang seperti itu Sama-sama, Bapak. teknisnya, kecepatan, ketepatan, kecerdasan, seperti itu. Nah, ya. Nah, baik, sekarang kelompok 2. Siapa? Ketuanya? Bisa di-share untuk yang kelompok? Untuk yang akan share-nya Mbak Dewi untuk kelompok. Mbak Dewi Ratnala Oli. Siapa PC-nya kelompok 2? Loh, itu belum diberitahu. Saya nggak nyimpan videonya di laptop, Mbak. Saya share aja, Bu, Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Eko. Silakan Pak. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama. Jaga Indonesia tetap bersatu, meskipun kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Semangat persatuan dan semangat berjuang bersama, semangat menjaga keutuhan bangsa, semangat untuk memajukan Indonesia dengan segala yang terbaik. Indonesia tidak hanya kaya akan alamnya, tetapi juga kaya akan keberagaman budaya, suku, dan bahasa yang merupakan harta berharga yang harus kita jaga bersama. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Jangan biarkan perbedaan menjauhkan kita. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah tentang saling menghargai, berbagi, dan bekerja sama untuk kemajuan bersama. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga persatuan dalam keberagaman. Dan Indonesia adalah contoh nyata dari hal itu. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh berjuang hanya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Akan tetapi, berjuanglah demi kebaikan bersama dan kepentingan bangsa dan negara. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki sejarah panjang penuh perjuangan. Oleh karena itu, kita harus melanjutkan semangat perjuangan itu dengan menjaga kebersamaan dan bekerja keras untuk masa depan. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
keberagaman Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai, dan wawasan kebangsaan adalah cara kita untuk menjaga agar kekayaan itu tetap utuh dalam persatuan. Oke, langsung tunggalnya. Mbak Ella bisa ditampilkan. Terus urut terus. Baik, yang pertama Kandidat Fauzi. Oke, izin share screen Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arif Nur Fauzi, peserta Latsar CPNS periode 11 angkatan 63. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya belajar wawasan Oke, tengah. sebagai seorang ASN. Tentu menjadi tugas kita semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Materi ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi pemahaman yang mendalam tentang wawasan kebangsaan. Saya bisa menjadi motor penggerak perubahan positif di tempat saya bekerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ilmu yang didapat tidak hanya sekedar teori, tapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat menjadi ASN profesional yang berintegritas. Sekian cerita pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next berikutnya. Selanjutnya Pak Arizal Amrullah. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Amrullah. Saya adalah anggota atau peserta Latsar Angkatan 63. Apa nilai-nilai bela negara di kehidupan sehari-hari, sehingga saya lebih memahami tentang konsep tersebut secara praktis. Selain itu, melalui asinkronus di e-learning, saya mempelajari sejarah perjuangan bangsa, simbol-simbol negara, dan peran generasi muda untuk diterapkan, membuat saya sadar bahwa memahami wawasan kebangsaan dan bela negara harus diikuti dengan sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Baik, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nuridwan, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama Angkatan 63 Kelompok 2. Mengikuti latihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh yang mengenai peran strategis ASN dalam menganalisis dan menghadapi berbagai isu-isu kontemporer dengan berbagai macam teori atau teknik. Sedangkan secara afektif, saya merasa semakin bangga dan bersyukur menjadi bagian dari ASN di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari sisi afektif, kegiatan asinkronus ini juga membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab saya.
Saya merasa terhubung dengan semangat kolektif bersama peserta lainnya. Saya belajar untuk menghargai waktu, menjunjung tinggi kolaborasi, dan menjaga semangat belajar meskipun tidak sedang tatap muka secara Oke, berikutnya. Ya, Ya, izin Buser. Ya, silakan. Lagi. Oh. Oke, berikutnya. Ya Pak, izin share screen. Bapak Dr. Haji Mustafirin SAG MAG sebagai Widya Iswara pada pertemuan hari ini. Materi yang disampaikan oleh beliau adalah tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta analisis kontemporer. Materi wawasan kebangsaan meningkatkan rasa cinta tanah air dalam diri saya. Bapak Mustafirkan saya tentang bagaimana cara menemukan isu di sekeliling kita. Bapak Mustafirin juga menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi isu, memilah isu menggunakan teknik APKL dan USG, serta bagaimana cara menganalisis isu. Beliau juga menjelaskan tentang bagaimana membuat fishbone yang sangat memberkelompok untuk membuat video visualisasi bangsa dan negara yang mengajarkan saya bagaimana cara bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Sekian pengalaman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next berikutnya. Izin share, Bapak. Pak. Tarik tengah. Tarik tengah. Tarik tengah. Oke, next berikutnya. Terima kasih. Temennya boleh membisikin ya, Mas. Izin Tidak share dengar screen suaranya, ya, belum Pak. bisikin temennya ya. Halaman substansi dan proses pembelajaran mengenai wawasan kebangsaan. Melalui kegiatan tatap muka, saya bersama peserta latsar lainnya mendapatkan penjelasan langsung dari narasumber tentang pentingnya memahami dan Bhinneka Tunggal Ika. Narasumber menyampaikan
materi dengan jelas disertai contoh ya Tarik tengah. bagaimana relevan mengenai wawasan kebangsaan. Melalui kegiatan ini, saya dapat memperdalam pemahaman secara lebih mendalam dan merefleksikan kaitannya dengan peran dan tanggung jawab pribadi. Dengan belajar mandiri, saya melatih kedisiplinan, memperluas baik tatap muka maupun belajar bahwa wawasan kebangsaan bukan hanya sekedar teori, melainkan pedoman sikap dan perilaku dalam menjalankan peran sebagai aparatur sipil negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara harus selalu tumbuh dalam diri agar dapat mengabdi dengan penuh integritas dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Terima Oke, kasih. next. Berikutnya. Izin share, Pak. Assalamualaikum. Tarik tengah. Tarik tengah. Tarik tengah. Tarik tengah. Oke, next. Berikutnya. Udah habis. Mas Eko, Oh iya, monggo oke. Mas Eko. Oh, saya udah, Pak, tadi. Ya, udah, oke. Tadi Mas Eko Satu, sudah. satu Udah. lagi, Mbak Ella. Mbak Ella Baik, Pak. Ella Saya tadi izin sudah. share ya. belum, Pak. Belum, oke. Ella, ya. Belum, Pak. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ella Fitro Kamesa, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Di sini saya ingin membagikan pengalaman saya saat mengikuti kegiatan pembelajaran sinkronus dan asinkronus selama Latsar ini, baik secara kognitif maupun efektif. Selama mengikuti pembelajaran sinkronus, yaitu Tarik tengah. kegiatan belajar langsung dan modul, saya juga mendapatkan banyak pelajaran. Secara kognitif, saya belajar lebih fokus karena bisa mengulang materi jika belum Tarik paham. tengah. Saya juga belajar mengatur metode ini, saya merasa mendapatkan banyak manfaat. Saya menjadi lebih paham materi, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk menjalankan tugas sebagai ASN. Kombinasi sinkronus dan asinkronus ini sangat membantu saya untuk berkembang baik secara pengetahuan maupun sikap. Demikian pengalaman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tidak ada gelombangnya. Yuk, next. Berikutnya. Kemudian presentasi kelompok 2, Pak. Silakan untuk kelompok yang ketiga. Udah habis. Habis, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Sekarang kelompok 3.
Baik, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Mustafirin dan rekan-rekan angkatan 63. Di kesempatan ini saya Jeffrianto mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok maupun individu. Di kesempatan ini saya juga akan dibantu oleh operator yaitu Bapak Hengki Anasaroni. Ya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja monggo Pak Hengki untuk disetel video kelompoknya. Terima kasih untuk waktunya, Pak Jeffrey dan Mustafirin. Izin untuk share screen. Kita hidup di tanah yang kaya, tanah yang tak hanya subur oleh alamnya, tapi juga subur oleh perbedaan. Kita adalah jutaan cerita yang berbeda, yang bersatu dalam satu narasi besar bernama Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap kita adalah bagian dari mozaik yang indah. Ada yang terlahir di bawah langit biru Papua, ada yang dibesarkan di pesisir Jawa yang penuh ombak, dan ada yang tumbuh di tengah kemegahan adat Sumatera. Kita punya bahasa ibu yang berbeda, ritual yang tak sama, dan cara pandang yang unik. Tapi di balik semua itu, detak jantung kita sama, detak jantung Indonesia. Perbedaan itu bukan untuk memisahkan, melainkan untuk melengkapi. Seperti pelangi yang tak akan indah hanya dengan satu warna, Indonesia pun tak akan utuh tanpa semua perbedaannya. Toleransi adalah fondasi yang kita bangun bersama. Sebuah kesadaran bahwa kita bisa hidup berdampingan tanpa harus menjadi sama. Toleransi adalah ketika kita duduk satu meja, berbagi cerita dan tertawa bersama. Bukan karena kita seiman, bukan karena kita setuju, tapi karena kita saling menghormati. Itu adalah pengakuan bahwa setiap orang. Udah, baik. Sekarang yang individu. Baik Bapak, sekarang kami akan memaparkan yang individu kepada Bapak Hengki Anas, mohon berkenan untuk menyetelkan. Kami urut dari yang pertama dari Elok Prastiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elok Prastiwi Rukmana, ke-63, kelompok 3, dengan nomor urut 21. Pada hari ini saya menerima pembelajaran tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Di tengah perbedaan suku, agama, budaya, materi itu menguatkan pemahaman bahwa persatuan adalah kunci kemajuan. Kita belajar untuk sebagai warga negara. Hal tersebut mendorong saya untuk lebih aktif dan bertanggung jawab dengan berpartisipasi menjaga ketertiban umum. Ada ke tengah. Berikan oleh WI dengan baik. Begitu pendapat dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Oke, baik, selanjutnya dari Bapak Hengki Anas sendiri, monggo bisa disetel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Anasaroni. Saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan Latsar. Bagi saya, mengikuti Latsar CPNS merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya.
Menariknya, kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus, yang justru saling melengkapi satu sama lain. Pada sesi sinkronus, saya merasakan suasana belajar yang hidup dan interaktif. Penyampaian materi oleh para widyaiswara terasa begitu jelas, hangat dan mudah dipahami karena disertai contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sebagai calon ASN. Diskusi kelompok melalui ruang virtual juga membuat saya semakin bersemangat karena ada kesempatan untuk bertukar pikiran, interaksi, sekaligus mendalam dalam refleksi pribadi. Saya merasa lebih percaya diri karena selain mendapat ilmu dari pengajar, saya juga belajar dari rekan-rekan peserta yang penuh semangat. Interaksi yang ramah, saling menyemangati, dan kadang diselingi canda tawa ringan, menjadikan suasana belajar tertinggi nilai kebersamaan. Semua pengalaman ini memperkuat tekad saya untuk menjadi ASN yang profesional, melayani dengan sepenuh hati, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Oke, next berikutnya. Selanjutnya dari rekaman dari Bapak Idhar Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kembali bersama saya Idhar Fauzi, CPNS penghulu ahli pertama di KUA Tambak, Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah, puji Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Jumat 19 September 2025 ini kami peserta Latsar periode 11 angkatan 63 melaksanakan pembelajaran asinkronus agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemarin, Kamis 18 September 2025, kami belajar analisis isu kontemporer. Kami menapaki aktualisasi. Kami dituntut untuk peka terhadap isu yang ada di unit kerja kami, lalu mencari upaya pemecahannya. Dengan ini, sebagai ASN yang masih baru, kami bisa memberikan kontribusi nyata bagi unit kerja kami. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Balai Diklat Keagamaan Semarang, para panitia Latsar, para widyaiswara yang telah membimbing kami. Harapannya, kelak kami menjadi ASN yang mampu mengimplementasikan core value ASN berakhlak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Dari rekaman dari Ibu Ima Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Akmal Nur Muharramah. Saya salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2025 di Balai Diklat Keagamaan Semarang periode 11 angkatan 63. Jabatan saya sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Latsar CPNS yang saya ikuti resmi dimulai pada kemarin, hari Rabu tanggal 17 September 2025. Serta bisa mengulas kembali video Zoom sebagai video penunjang dan beberapa tugas awal yang harus diselesaikan melalui platform LMS. Saya merasa sistem ini memberikan fleksibilitas dalam belajar karena saya bisa mengatur sendiri waktu untuk membaca dan memahami materi. Namun, tentu tetap dibutuhkan kedisiplinan dan manajemen waktu yang baik agar tidak tertinggal dan bernegara. Cukup sekian pemaparan sinkronus dan asinkronus 2 hari ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Selanjutnya rekaman dari Bapak Irfan Hamiluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hamiluddin, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama periode 11 angkatan 63 tahun 2025 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang. Saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti kegiatan pembelajaran selama 2 hari pertama pelatihan. Saya memulai pembelajaran dengan kegiatan pembukaan,
di mana kami diberikan arahan mengenai tujuan, aturan, serta alur kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelatihan. Pada tahap ini, selain rasa syukur yang selalu saya sertakan, ada juga rasa penasaran bangsa. Hari kedua ini menjadi semakin menarik karena kami mulai diajak untuk menganalisis isu permasalahan nyata di sekolah secara individu. Saya mulai dengan mengidentifikasi berbagai masalah yang pernah saya temui dalam praktek pembelajaran sehari-hari, baik yang berkaitan dengan peserta didik, sarana prasarana, maupun metode mengajar. Dari beberapa isu yang muncul, saya kemudian memilih satu isu utama yang menurut saya paling mendesak untuk segera ditangani. Oke, next berikutnya. Berikutnya dari Ibu Ismi Iswanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Iswanti, peserta Latsar CPNS Angkatan 63 Kelompok 3. Akan menceritakan pengalaman pembelajaran sinkronus. Pada pertemuan sinkronus pertama ini, Vidya Iswara memberikan pengenalan umum mengenai wawasan kebangsaan. Materi tersebut meliputi nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Secara pribadi, sesi waktu dan etika berkomunikasi di ruang virtual. Dari sesi ini, saya belajar bahwa wawasan kebangsaan bukan hanya teori, tetapi perlu diwujudkan dalam pelayanan publik sehari-hari. Saya merasa pembelajaran ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran baru tentang peran strategis seorang ASN sebagai perekat persatuan bangsa. Materi yang disampaikan seolah menjadi pengingat bahwa profesi ini bukan sekedar pekerjaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Oke, selanjutnya dari Jeffrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrianto, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 63, Kelompok 3. Hari ini saya mengikuti pembelajaran bersama Bapak Mustafirin dari Balai Diklat Keagamaan Semarang melalui Zoom meeting. Materi yang dipelajari adalah wawasan kebangsaan dan bela negara. Dalam kesempatan ini, beliau juga memaparkan mengenai sejumlah teknik analisis isu seperti metode APKL, teknik USG, dan diagram fishbone. Semua teknik ini sangat bermanfaat untuk melatih kami. Yakin kami para peserta Latsar CPNS tahun 2025 mampu untuk menjadi PNS yang profesional, berintegritas, dan siap berkontribusi untuk bangsa dan negara. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Baik, selanjutnya dari Ibu Homi Satun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Homi Satun, peserta Latsar CPNS Angkatan 63 Kelompok 3, Kementerian Agama Kanwil Jawa Tengah, Balai Diklat Keagamaan Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pengalaman mengikuti Learning Journal 1 Agenda 1, baik secara sinkronus bersama Bapak Dr. Haji Mustafirin SAG MAG maupun secara asinkronus. Agenda 1 ini berisi 3 materi utama, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Saya dan teman-teman peserta Latsar dalam kelompok 3 berdiskusi untuk tugas kelompok, yaitu membuat video visualisasi bangsa Indonesia. Dalam kegiatan ini, setiap peserta mendapatkan tugas untuk merekam video dan narasi terkait visualisasi bangsa Indonesia dengan tema yang kami ambil adalah kebinekaan dalam bingkai moderasi dengan judul video Harmoni dalam Keberagaman. Demikian pemakaran
dari Learning Journal 1 Agenda 1 ini. Semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Selanjutnya dari Ibu Maisarotun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisarotun Nikmah, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Angkatan 63 Kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengalaman kedua, yaitu tentang mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kontemporer atau aktual yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hari kedua ini, saya melakukan pembelajaran asinkronus yang merupakan metode pembelajaran perkembangannya. Dari pembelajaran hari ini, saya menyadari bahwa sebagai ASN kita harus peka terhadap perkembangan zaman, aktif menyikapi isu-isu aktual, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar ASN dan belajar mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis. Demikianlah pengalaman belajar yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Next. Oke, selanjutnya atau yang terakhir dari Bapak Miftahuddin. Terakhir nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahuddin, peserta Latsar CPNS 2025, Angkatan 63 Kelompok 3. Pada pagi hari ini, saya akan membagikan pengalaman pembelajaran secara asinkronus. Dalam kegiatan pembelajaran asinkronus, saya memperoleh kesempatan untuk mengatur waktu belajar secara mandiri dan fleksibel. Materi yang disediakan seperti modul dan video pembelajaran dapat saya pelajari secara berulang hingga benar-benar dipahami. Proses ini melatih saya untuk setelah semua tugas terkumpul, hasilnya kami gabungkan menjadi satu hasil akhir. Dalam perjalanan pengerjaan tugas, koordinasi dilakukan melalui media daring WhatsApp Group. Proses ini mengajarkan pentingnya komunikasi efektif, kerjasama, serta tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan. Melalui kegiatan ini, saya mendapatkan pengalaman kolaboratif yang membentuk keterampilan kerja tim meskipun dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Demikian tugas individu asinkronus dari saya. Mohon arahan dan bimbingan Bapak Ibu Widya Iswara dan Bapak Ibu Panitia Penyelenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sekarang kelompok 4. Ya. Baik Bapak, saya dari kelompok 4 mau bagus Pak Karti. Tadi yang agak akhir-akhir bagus, ada garisnya, ada gelombangnya, ada suaranya. Nah, itu yang betul. Sing salah piye? Tulisan tok. Ora ono gitu. Begitu ya. Oke, next berikutnya. Baik Bapak, izin untuk share screen membagikan video kelompok. Apakah sudah terlihat? Sampun. Dari puncak gunung yang menjulang hingga laut biru yang tak bertepi, Indonesia menyimpan keindahan alam tiada tara. Panorama yang membuat siapapun jatuh cinta dan merasa betah berlama-lama di tanah surga ini. Indonesia adalah rumah bagi ribuan budaya. Setiap tarian, setiap kain, setiap nada dan musik bercerita tentang sejarah dan kearifan leluhur. Inilah warisan yang menjadikan bangsa ini begitu kaya dan istimewa. Di negeri yang indah ini, berbagai agama hidup berdampingan. Perbedaan bukan penghalang, melainkan jembatan untuk saling menghormati, saling menjaga, dan merajut harmoni dalam kehidupan bersama. Keramatamahan adalah wajah sejati Indonesia.
Senyum yang tulus, sapaan yang hangat, dan tangan yang terbuka membuat setiap orang merasa diterima seperti keluarga sendiri. Bakti saya adalah menjadi ASN berintegritas, fondasi kokoh bagi masa depan bangsa. Melalui pelayanan publik yang tulus, seluruh pelosok negeri, saya berbakti dengan menjadi teladan ASN yang profesional untuk menginspirasi lingkungan sekitar. Tugas saya adalah menjadi jembatan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Pengabdian saya adalah menjaga kelestarian alam Indonesia demi masa depan generasi mendatang. Sebagai generasi penerus, saya siap menjadi tinta emas untuk menulis babak baru Indonesia yang gemilang. Oke, langsung. Baik, melanjutkan Individu bisa dikoordinir. Nggih, Bapak. Untuk individu saya mulai dari sekalian saya sendiri dulu, baru nanti dilanjutkan sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhbagus Pakarti, peserta Latsar Angkatan 11. Di sini saya akan menyampaikan kesan pesan saya, bahwasanya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyelenggara. Awalnya saya agak ragu apakah pelatihan via Zoom bisa efektif menyampaikan materi kebangsaan yang biasanya butuh semangat dan interaksi langsung. Ternyata kekhawatiran saya salah total. Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kondisi kekinian, nyata untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Kedepannya harapan saya pelatihan seperti ini memberikan manfaat yang lebih besar lagi, sehingga kami sebagai tenaga pengajar bisa menularkan kepada mahasiswa kami. Sekian pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, berikutnya ya kayak begitu terus ya tadi ya. Silahkan dilanjutkan. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Munir, formasi guru ahli pertama di MAN 2 Cilacap, Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 63, Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun 2025. Saya telah menjalani 2 tahap 2 hari daripada prosesi Latsar CPNS tahun 2025, di mana kemarin hari pertama saya telah melewati tahap overview kebijakan Latsar CPNS, yang waktu itu inti pokoknya adalah bagaimana kita sebagai peserta CPNS melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir. Jadi timeline untuk kegiatan Latsar dari awal sampai akhir dijelaskan di situ. Kemudian di situ wadiai suaranya adalah Bapak Mustafirin. Jadi banyak info, banyak informasi, banyak pengetahuan yang saya dapatkan, diantaranya bahwa bela negara itu harus menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila. Sampai voice ini dibuat, saya sudah mengerjakan tugas yang pertama, yaitu membuat pesan suara tentang sinkronus dan asinkronus hari pertama dan kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Share screen, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad
Reza Maulana dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, peserta Latsar Angkatan ke-63 kelompok 4. Pada hari ini kami yang memberikan pengalaman berharga bagi saya, baik melalui sesi sinkronus, melalui Zoom, maupun ini disampaikan oleh Bapak Dr. Komitmen serta kontribusi nyata sesuai profesi sebagai ASN. Selanjutnya, melalui e-learning platform di PLC, saya memperdalam materi dengan membaca, mengaitkan teori dengan pengalaman di lapangan, dan mengidentifikasi isu-isu aktual saat ini sesuai dengan penugasan yang telah ditugaskan kepada kami selaku peserta Latsar CPNS ini. Hasil diskusi kemudian kami tuangkan dalam bentuk tugas kelompok yang dikerjakan secara kolaboratif. Proses ini mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi efektif, dan saling melengkapi kelebihan masing-masing anggota. Secara keseluruhan, pengalaman pembelajaran hari ini menegaskan bahwa kombinasi antara sesi sinkronus, asinkronus, penugasan, serta diskusi kelompok memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Saya tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu merefleksikannya dalam sikap, perilaku, serta kerjasama tim. Demikian ulasan tentang pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, izin share screen Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan kesan setelah mengikuti materi tentang analisis isu kontemporer. Menurut saya, materi ini sangat penting dan membuka wawasan karena sebagai calon ASN kita tidak hanya dituntut untuk bekerja sesuai tupoksi, tetapi juga mampu membaca masalah di sekitar kita dan mencari solusi yang tepat. Melalui pendekatan APKL, saya belajar bagaimana mengidentifikasi banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari aspek manusia, metode, alat, hingga lingkungan. Dari sana saya belajar bahwa solusi tidak bisa instan, melainkan harus menyasar akar persoalan agar benar-benar efektif. Secara keseluruhan, materi ini memberikan bekal berharga bagi saya. Saya jadi lebih paham bahwa sebagai ASN, kita dituntut bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga mampu berpikir kritis, menganalisis masyarakat dengan metode yang tepat, dan menawarkan solusi yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat. Demikian kesan yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bisa saya terapkan dalam aktualisasi maupun dalam pekerjaan sehari-hari nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen Bapak. Tarik tengah. Tarik tengah. Oke, next berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Milan Kustika Sari, peserta Latsar CPNS Angkatan 63 Kelompok 4 dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya mengikuti Latsar CPNS pada materi wawasan kebangsaan. Pada hari pertama pelaksanaan Latsar CPNS, para peserta langsung disambut dengan materi wawasan kebangsaan dalam format pembelajaran sinkronus. Pengalaman ini memberikan kesan yang mendalam, terutama karena materi yang diberikan sangat relevan dan inklusif, lebih hidup dan menarik. Narasumber juga memberikan contoh konkret bagaimana wawasan kebangsaan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam tugas-tugas sebagai abdi negara. Dalam sesi diskusi, banyak peserta yang menunjukkan antusiasme tinggi dengan berbagi pengalaman pribadi serta pandangan tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Diskusi yang terbuka ini memberikan ruang untuk bertukar pikiran, memperkaya wawasan, serta menumbuhkan rasa nasionalisme yang lebih dalam di kalangan peserta. Pada akhir sesi, para peserta diharapkan tidak hanya memahami pentingnya wawasan kebangsaan, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut, penggerak persatuan dan kesatuan bangsa dimanapun mereka berada. Secara keseluruhan, pengalaman hari pertama pelaksanaan Latsar CPNS ini memberikan gambaran yang jelas mengenai betapa pentingnya wawasan kebangsaan sebagai pondasi dan menjalankan tugas-tugas negara dan pemerintahan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, berikutnya. Raden Mas Said Surakarta sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatimah, CPNS dosen asisten ahli UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai peserta Latsar CPNS di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang, Kemenak RI periode 11 angkatan 63. Hari pertama, Rabu 17 September 2025, saya mendapatkan 3 CP berupa pembelajaran sinkronus yang terdiri dari materi overview kebijakan penyelenggaraan Latsar CPNS dan dinamika kelompok sebagai bimbingan teknis dan metode seluruh rangkaian pelaksanaan Latsar. Hari kedua, Kamis 18 September, Agja saat ini, serta teknik atau metode untuk menganalisis isu kontemporer tersebut. Gaya penyampaian beliau yang khas, penuh humor namun tetap serius, lebih membantu saya dalam memahami tiap-tiap slide materi yang dijelaskan. Nah, selain diskusi, kami juga mengikuti simulasi sederhana yang menggambarkan metode untuk memetakan isu melalui metode APKL, USG, dan Fishbone. Pada tahap asinkronus, saya mempelajari materi melalui digital para CPNS milenial. Tugas ini sangat bermakna karena membuat saya sadar bahwa bela negara bukan hanya melalui senjata, tetapi juga melalui produk-produk modern yang harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi informasi. Pembelajaran mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini memberikan dampak yang mendalam bagi saya secara pribadi maupun profesi. Mengedepankan pelayanan inklusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan adalah bentuk nyata bela negara yang harus saya wujudkan setiap hari di semua aspek kehidupan, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Next, berikutnya. CPNS dosen asisten ahli UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai peserta Latsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Lydia Stuti, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 63. Selama mengikuti pembelajaran baik secara sinkronus maupun asinkronus, saya mendapat pengalaman belajar yang memperkaya wawasan dan menyentuh emosi sebagai seorang aparatur sipil negara. Secara kognitif, pembelajaran ini secara signifikan menambah pengetahuan dan pemahaman saya. Saya kembali diingatkan tentang pentingnya 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila sebagai ideologi, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi, komitmen terhadap NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu. Pemahaman ini dipahami bahwa inti dari bela negara mencakup 5 elemen fundamental, seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila, rela berkorban dan kemampuan awal bela negara.
Sebagai ASN, nilai-nilai ini harus diwujudkan dalam 3 fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Secara efektif, pembelajaran ini berhasil menyentuh sisi emosional secara nyata, bukan lagi sekedar menjalankan tugas, melainkan sebagai wujud pengabdian. Pada akhirnya, seluruh rangkaian pembelajaran ini mengkristal menjadi sebuah kesimpulan dan komitmen pribadi. Saya berkomitmen untuk melakukan transformasi diri dan menjawab panggilan jiwa untuk berkontribusi dengan semangat bangga melayani bangsa sebagai landasan dalam setiap langkah pengabdian sebagai ASN. Oke, next, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Berikutnya. Tarik tengah. Tarik tengah. Tengah. Oke, next, berikutnya. Pokoknya kalau nggak ada suaranya langsung saya tarik jebret. Berikutnya, Mas. Mas Sahlan, sekarang ya. Oke, Bu. Siap. Saya Sahlan Azizi, Kabupaten, salah satu peserta Latsar calon pegawai 2025. Perjalanan ini dimulai dengan saling mengenal antar peserta, kemudian membangun semangat untuk berkembang. Para peserta sadar bahwa menjadi ASN bukan sekedar menjalani bela negara, mengenang kembali Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, dan menggali makna dari akhir. Para peserta Latsar tumbuh, kemudian melalui kolaborasi peserta dalam melaksanakan tugas Latsar, membangun kebersamaan, bertukar ide, mewujudkan karya. Semoga kedepannya dengan mengikuti Latsar terbentuklah pribadi-pribadi yang bukan. Next. Dari saya cukup sekian. Udah habis.
Selesai, Bapak. Sudah, Bapak. Udah. Sampun, Bapak. Yes. Kalau sudah, adik-adik para peserta, apakah sudah pernah membaca buku modul wawasan kebangsaan dari LAN? Ampun nate. Nah, bagus ya. Sekarang tugas yang terakhir nanti dikumpulkan nanti malam jam 11.59 titik. Nanti bisa ke panitia dimasukkan di BLC. Tugasnya gampang, tidak sulit. Panjenengan meresum 3,5 halaman wawasan kebangsaan. Nah, dah. Tuh. Gitu ya. Terakhir nanti malam segera dibuat 3,5 halaman. Kemudian dikirim di BLC. Nanti bisa koordinasi dengan panitia. Oke, saya kira itu sudah cukup. Oke, siap. Cukup, Bapak. Siap, baik. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan tadi ya macam-macam penyampaiannya. Semakin yang paling bagus itu ada garisnya, ada gelombangnya, ada suaranya, nah, gitu ya. Tapi tetap apapun saya menghormati, menghargai. Tadi ini apa? Kecerdasan, ketepatan, sudah dewasa. Ora perlu dibodoh-bodoh. Mbak Novia, mosok kowe ra iso. Wagu itu. Ora perlu dileke padha gedine kabeh. Ya, betul. Gara-gara Pak Idhar Fauzi. Lho kok ora jenenge kok ora Idhar Fauzi, mbok yo Idhar Safawi ngono kan. Kan begitu. Jadi tidak perlu saya kira itu. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Apa nama ikan di kali? Burung bio, burung garuda, burung jala. Nama burungnya Mas Ahmad Khosim. Baik, selamat melaksanakan tugas. Langsung di-upload nanti malam terakhir. Makasih ya. Terima kasih, Bapak. Mohon undur diri. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segera untuk menyelesaikan tugas dari makmum takbirin untuk bisa ada yang belum bisa dipahami atau nanti bisa hubungi langsung dengan pemateri. Baik, dari saya, dari kami, panitia angkatan panitia pelajar kali ini, saya Muhammad Yusuf mengucapkan selamat melaksanakan tugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yusuf. Terima kasih semuanya.